Ya, kami melihatnya nuklir itu sebagai senjata, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya di luar ada batan dan lain sebagainya itu melihat nuklir sebagai energi. Ada juga kajian di beberapa institusi nuklir sebagai obat, nuklir sebagai teknologi pangan. Iya. Nah, kalau kami ini karena pertahanan, kami mempelajari nuklir itu semuanya, energi, pangan, kosmetik, juga senjata, Pak. Oke. Nah, jadi yang dimaksud tadi kajian satu-satunya di Indonesia itu untuk kajian senjata nuklir. Makan pagi, siang, malam. Ya. Kemudian perlengkapan pakaian semua. Ya. Kemudian akomodasi. Ya, kemudian kelengkapan yang lain. Misalnya laptop semuanya dapat satu-satu. Kemudian biaya perkuliahan. Sekarang kalau misalnya menggunakan laboratorium dan lain sebagainya, itu kalau misalnya perhitungan kasar saja Pak, ya, ini belum fix ya, karena memang belum sampai dengan itu kira-kira nanti sampai dengan lulus 6 tahun itu itu sekitar 1,6. 1,6 miliar untuk satu orang lulus sampai menjadi seorang dokter militer ya, Pak. Luar biasa ya biayanya. Ya. Kita boleh teknologinya kalah dengan beberapa negara. Alutsista boleh kurang modern. Tapi manusianya harus banyak dan jagoan. Ini keunggulan kita. Nah, itu makanya sekarang di Unhan itu semua kadet mahasiswa harus jagoan, harus pendekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya berada di kampus Universitas Pertahanan Republik Indonesia di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Saya akan bertemu dengan Laksamana Madya TNI, Profesor Dr. Insinyur Amarola Octavian, ST, MSc, DESD. Beliau adalah Rektor Universitas Pertahanan, Rektor yang ke-7, dan kita akan ngobrol seputar Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang mempunyai 4 fakultas di strata 1, 4 fakultas di strata 2, dan 1 fakultas di strata 3. Nanti kita akan ngobrol panjang dengan Pak Rektor. Ikuti saya. Assalamualaikum, saya setelah bertemu sekarang dengan Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang berada di Sentul, Bapak Laksamana Madya TNI Profesor Dr. Insinyur Amarola Octavian, ST, MSc, DESD. Saya akan sapa beliau. Pak Rektor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Terima kasih Pak Rektor sudah menerima kami, luar biasa. Dalam kesempatan ini Pak Rektor, kami mengenal Universitas Pertahanan Republik Indonesia ini adalah sebuah universitas kedinasan. Mulai dari D3, S1, S2, S3. Dan tentu saja seleksinya sangat ketat. Betul ya Pak ya? Nah, Bapak bisa ceritakan nggak proses seleksi terutama untuk strata 1? Karena saya mendengar selain seleksi yang TOEFL dan sebagainya juga ada seleksi atau tes mengenai rekam jejak digital Pak. Monggo Pak Rektor bisa dijelaskan syarat-syarat yang begitu ketat karena ini adalah sekolah dinas kedinasan militer, Pak. Ya. Terima kasih Pak Feby. Jadi Universitas Pertahanan Republik Indonesia ini sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan peraturan yang ada, kita menyelenggarakan 3 macam pendidikan, Pak. Pertama, pendidikan profesi, pendidikan akademik, dan pendidikan vokasi. Oh, vokasi ya. Jadi kita punya program D3, punya S1, S2, dan S3. Nah, yang perguruan tinggi kedinasan yang dengan skema dan mekanisme perguruan tinggi kedinasan itu hanya D3 dan S1. Yang S2 dan S3 tidak. Meskipun semuanya ini tetap pakai beasiswa penuh. Penuh ya, Bu ya. Dari full scholarship ya, Pak. Karena beasiswa penuh,
maka berlaku ketentuan dari Kementerian Keuangan bahwa mahasiswa yang menerima ini memang betul-betul berhak dan layak untuk menerima beasiswa. Untuk menjamin ketentuan tersebut, maka Universitas Pertanian Republik Indonesia memberlakukan aturan seleksi yang ketat. Ya. Termasuk seperti yang tadi disampaikan Pak Feby, kita akan meneliti rekam jejak digitalnya. Ya. Karena lucu kalau misalnya penerima beasiswa di Unhan ini ternyata memiliki rekam jejak yang kurang patut. Ya. Nah, gitu ya. Apalagi diutamakan di Unhan ini adalah pembentukan karakter. Pembentukan karakter, cinta tanah air, setia kepada NKRI. Nah, tentunya kalau di rekam jejaknya nanti ternyata tidak sesuai, ada bibit-bibit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang kita tentukan, nah ini ya tidak bisa kita terima. Pak Rektor, dilihat dari pengalaman pada masa lalu, ada nggak Pak calon mahasiswa itu yang tidak lulus gara-gara kemudian rekam jejaknya ketahuan Pak? Ada nggak Pak? Sampai saat ini ada tapi tidak banyak. Ya. Jadi ada 2 atau 3 ya. Jadi angkatan yang sebelumnya yang 2020, penerimaan 2020 itu kalau tidak salah antara 2 atau 3. Kalau yang angkatan yang sekarang ini cuma 1, yang kemarin, yang tahun lalu. Nah, jadi artinya mungkin dengan demikian mungkin beredar dari para kadet mahasiswa dan juga orang tua kadet mahasiswa ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa memang untuk masuk ke Universitas Pertanian Republik Indonesia ini diutamakan adalah yang betul-betul memenuhi kriteria sesuai dengan. Jadi harus hati-hati ya Pak Rektor untuk memposting sesuatu di sosial media. Pak Rektor bisa dijelaskan nggak pada waktu itu apa saja Pak Rektor yang ketahuan, misalkan apakah penyebar kebencian atau pornografi atau apa itu? Ya, yang pertama itu kalau misalnya tidak salah yang tahun lalu itu, yang 2 tahun lalu, tahun 2020 itu, rekam jejaknya itu adalah memposting ujaran kebencian. Jadi ujaran kebencian ya Pak? Jadi tidak hanya sekedar memformat, tidak sekedar memforward, tidak sekedar meneruskan, tapi dia sendiri yang memproduksi. Dia sendiri yang menyatakan bahwa pemerintah begini. Ya. Kemudian ada yang menyatakan tidak setuju dengan Pancasila. Ini sebetulnya sudah jauh. Ya. Kalau yang susila saya rasa tidak ada. Yang terakhir yang satu itu ini meneruskan ujaran kebencian. Terus ketika dikonfirmasi, waktu diwawancara, dia berpegang teguh bahwa dia benar. Jadi dia tidak serta-merta jatuhnya di rekam jejak digital, tapi jatuhnya waktu diwawancara. Pak Rektor, meskipun itu sudah dihapus, itu masih bisa dilacak Pak Hapus? Ya, kami punya teknologinya. Jadi Unhan punya teknologi meskipun postingan itu sudah dihapus, tapi kita bisa melacaknya ya Pak ya? Itu ya. Asal si mahasiswanya ini, calon mahasiswanya ini jujur, dia punya Twitter apa, punya Instagram apa, punya apa. Kalau dia bilang nggak ada semua, ya mungkin kita nggak bisa tahu juga. Gitu. Kadang-kadang itu. Tapi biasanya kita ada pengalaman bisa melacak juga, meskipun dia tidak menyatakan punya Twitter ini, Instagram ini, tapi bisa kita. Pak Rektor, bisa dijelaskan nggak sampai sekarang ini berapa jumlah mahasiswa baik S1, vokasi, S2 maupun S3 yang tercatat sebagai mahasiswa di Unhan, dan berapa Pak Rektor sebarannya? S1-nya berapa, S2-nya supaya masyarakat tahu juga berapa banyak sebenarnya mahasiswa baik di S1, S2 maupun S3. Silakan Pak Rektor. Ya, kalau dari data yang ada ini Pak Feby ya. Kalau untuk saat ini, sebentar, ini. Jadi saat ini ada 2.986. 2.986 Pak ya? Ya. Mahasiswa totalnya ya Pak ya? Ya, ini enggak, ini yang ini yang lulus ya. Ini yang lulus sampai dengan
Sebentar. Nggak apa-apa, Pak. Ini jumlah mahasiswa Unhan RI sejak tahun 2009 hingga tahun 2022. Sejak berdiri ya, Pak ya? Ya, dari 2009 sampai 2021 itu 4.892. Ya. Jenjangnya S3 86, jenjang S2 4026, jenjang S1 605 saat ini, dan jenjang D3-nya itu 175. Ya. Nah, sekarang yang aktif itu D3 175, 175, S1-nya 605, 605. kemudian S2-nya ini 827, Oh, banyak ya, Pak? Ya. 827. kemudian S3-nya ini 49. Ya. Ya. Jadi itu ya jumlah. Jadi S2-nya lebih banyak dari S1-nya, Pak Rektor ya? Ya, karena kan S1-nya ini kan masih 2 angkatan. Oh, masih 2 angkatan ya? Ya, jadi angkatan pertama dan angkatan kedua. Kalau nanti full, S1-nya sendiri itu ada nanti 1.800 orang. Oh, 1.800 orang. Ya, 1.800 orang. Pak Rektor bisa dijelaskan nggak? Awalnya Universitas Pertahanan Republik Indonesia ini kan strata 2 awalnya. Ya. Lalu kemudian dibuka strata 1. Pertimbangannya apa, Pak Rektor, pada waktu itu membuka strata 1, Pak? Ya, jadi awalnya S2 memang, Pak. Ya. Terus kita membuka S3. Ya. Nah, setelah itu baru yang S1 tahun lalu. Tahun 2020 itu pertimbangannya kita sekarang melihat kebutuhan dari TNI. Jadi kebutuhan dari TNI itu di bidang kesehatan, Ya. terutama tenaga Dokter ya, Pak? dokter dan juga farmasi. Ya, farmasi. Kemudian juga kita membutuhkan para insinyur militer. Kemudian juga ahli-ahli matematika, biologi, dan lain sebagainya. Karena kita ingin bagaimana sekarang peran dari TNI ini bisa lebih meningkat menghadapi ancaman biologi, Ya. Pak Febi. Jadi kita ingin mencetak tenaga-tenaga kesehatan yang lebih handal. Ya. Nah, itu salah satunya pertimbangannya. Pertimbangan yang kedua, selain tadi pertimbangan secara nasional, juga pertimbangan memenuhi kebutuhan rumah sakit TNI. Ya. Jadi kita bagaimana sekarang nantinya para dokter itu ditempatkan di pulau terluar, Ya. di wilayah perbatasan dan lain sebagainya. Nah, ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat kalau misalnya dokter-dokternya ini memang dokter-dokter yang militan dan memiliki dasar kemiliteran yang tinggi. Jadi ketika mereka diterima di strata 1, otomatis mereka terikat oleh ikatan dinas ya, Pak Rektor ya? Betul. Berapa lama, Pak Rektor, ikatan dinasnya, Pak? Ikatan dinas kalau yang untuk kedokteran itu nanti 15 tahun. 15 tahun. Kalau yang di luar kedokteran itu Farmasi berapa itu, Pak? MIPA sama teknik itu 10 tahun. Oh, 10 tahun. Jadi yang paling lama Fakultas Kedokteran ya, Pak ya. Nah, selama proses belajar mengajar di Unhan di S1 karena full scholarship, apakah menggunakan sistem gugur, Pak? Jadi kalau mereka prestasinya jelek langsung dikeluarkan begitu atau gimana? Ya, betul. Jadi kemarin kita sudah men-DO 1 angkatan yang tahun 2020 itu karena nilainya memang tidak memenuhi syarat. Ya. Jadi itu memang menggunakan sistem gugur karena full scholarship ya, beasiswa penuh. Apakah sudah ada semacam penelitian, Pak Rektor? Berapa biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menghasilkan 1 dokter militer? Saat ini kan kita masih belum penuh, Pak ya. Sampai dengan tahun ke-6. Ya. Tapi kira-kira kelihatannya kita kasar nanti sekitar 1 orang itu dengan seperti sekarang ini ya, makan pagi, siang, malam. Ya. Kemudian perlengkapan pakaian semua. Ya. Kemudian akomodasi. Ya, kemudian kelengkapan yang lain, misalnya laptop semuanya dapat satu-satu. Kemudian biaya perkuliahan sekarang kalau misalnya menggunakan laboratorium dan lain sebagainya, itu kalau misalnya perhitungan kasar saja, Pak, ya, ini belum fix ya, karena memang belum sampai dengan itu kira-kira nanti sampai dengan lulus 6 tahun itu itu sekitar 1,6. 1,6 miliar untuk 1 orang lulus sampai menjadi seorang dokter militer ya, Pak. Luar biasa ya biayanya. Baik. Nah, di dalam proses ini, Pak Rektor, apakah juga mereka-mereka ini nanti ketika tidak mampu lagi atau tidak lagi terikat oleh ikatan dinas, mereka didenda nggak ini? Kan tadi 15 tahun ya? Iya, pasti. Pasti ya? Pasti. Itu ketentuan penaltinya berapa, Pak Rektor? Kalau ketentuan penaltinya pertama kalau misalnya dikeluarkan di sini itu adalah mengembalikan biaya dinas. Oh, jadi ketika dikeluarkan mahasiswa bersangkutan harus mengembalikan biaya dinas selama dia belajar.
Nanti kalau dia sudah lulus lalu kemudian terikat ikatan dinas 15 tahun kemudian kabur begitu terus gimana ini? Ya berlaku hukum militer. Oh, militer desersi ya? Iya, desersi. Ya, jadi itu ya. Ya. Pak Rektor, saya mendengar bahwa di Indonesia satu-satunya universitas yang mempunyai kajian mengenai nuklir adalah Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Benarkah itu, Pak? Ya, kami melihatnya nuklir itu sebagai senjata, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya di luar ada batan dan lain sebagainya itu melihat nuklir sebagai energi. Ada juga kajian di beberapa institusi nuklir sebagai obat, nuklir sebagai teknologi pangan. Iya. Nah kalau kami ini karena pertahanan, kami mempelajari nuklir itu semuanya, energi, pangan, kosmetik, juga senjata, Pak. Oke. Nah jadi yang dimaksud tadi kajian satu-satunya di Indonesia itu untuk kajian senjata nuklir. Oh ya. Senjata nuklir, Pak. Ya, itu di fakultas apa, Pak? Fakultas Teknologi Pertahanan. Itu S2 ya, Pak ya? Ya, S2. Artinya di mempelajari nuklir sebagai sebuah senjata itu apa yang dipelajari? Apakah ada laboratorium nuklirnya atau memang ada kajian mengenai senjata nuklirnya? Indonesia kan tidak punya senjata nuklir, kan, Pak ya? Betul, tidak punya senjata nuklir itu bukan berarti tidak bisa, Pak. Ya, oke. Nah, jadi Bapak bisa pahami bahwa memang ketentuan seperti apa, fasilitasnya seperti apa, ini yang tidak mungkin bukan untuk dipublikasikan, gitu. Tapi kami memiliki kemampuan untuk melakukan kajian-kajian dan lain sebagainya, karena memang kalau kita berbicara teknologi nuklir ini memang sangat sensitif, Pak. Ya, betul. Banyak pendapat di luar itu yang bisa salah persepsi, ya gitu. Kita sebetulnya memiliki kemampuan pengkajian ya, untuk teknologi senjata nuklir ini dengan yang aman, Pak, dengan cara yang aman. Nah, kami tidak ingin nanti menjadi kekhawatiran. Ya. Nah, kajian-kajian kami diyakinkan itu semua sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik hukum internasional maupun hukum nasional. Ya. Nah, jadi berapa yang kita ajarkan kepada para mahasiswa pun juga terukur. Karena tidak semuanya teknologi ini akan kita berikan. Teknologi senjata nuklir ini. Itu seluruh pengajarnya adalah dari dalam negeri ataukah juga ada dosen-dosen dari luar negeri yang ikut memberikan materi di Unhan ini, Pak Rektor? Dulu sempat ada yang dari luar, sekarang sudah 100% kita. 100% dari pengajar dari dalam negeri ya. Pak Rektor tadi disebutkan bahwa mahasiswa S1 yang diterima itu nantinya akan menjadi anggota TNI. Nah, apakah mereka juga dilatih kemiliteran, Pak? Seperti juga taruna di Akademi Militer, AAU, atau AAL, Pak? Jadi sama, Pak Feby. Jadi mereka itu S1 dan D3 itu semua standar kemiliteran sama dengan Akmil, AAL, AAU. Jadi standar bela dirinya malah kami berikan tambahan yang lebih tinggi, Pak. Jadi mereka ini D3, S1 ini semua saya latih untuk jadi pendekar. Jadi mereka itu tingkat 1, naik tingkat 2 juga ada ujian pendekar, Pak. Mematahkan benda keras dan sebagainya. Nah, karena kita ingin supaya kadet mahasiswa itu memang memiliki kemampuan bela diri. Kalau kita bicara bela negara, ya harus punya bela diri. Nah, bela diri ini kita berikan kesempatan bela diri menghadapi ancaman manusia dan bela diri menghadapi ancaman alam. Di antaranya apa, Pak, ancaman alam, Pak? Kita sampai paling tinggi itu berenang di laut. Oke. Berenang. Karena kalau berenang di kolam saja itu mereka hanya skill berenangnya. Iya. Tapi kalau orang berani berenang di laut dengan jangka waktu cukup lama, ya seperti kita nanti akan laksanakan renang Selat Sunda. Itu kan 8 jam berenang di laut dengan kondisi arus semuanya, belum binatang-binatang laut dan sebagainya. Itu membutuhkan nyali yang tinggi. Jadi itu dilatih juga di mahasiswa Unhan, Pak ya? Pak, itu latihannya di kampus ini atau di tempat lain, Pak? Untuk latihan dasar militer? Kalau latihan dasar militeran kita di sini, Pak. Ini kan kompleks, ini kan luas, Pak. Kita punya kolam renang di sini, punya halang rintang, semua fasilitas di sini ada. Jadi latihan dasar militernya ada di sini juga? Iya. Sama kalau berenang misalnya, sekarang kalau berenang di kolam, kita standarnya itu 1.500 meter. Olimpik standar ya? Ya, maksudnya 1.500 meter itu dia bolak-balik kan,
Ya, bisa 30 kali kan gitu Pak. Ya. Nah 30 kali, nah itu baru standar. Mereka itu berenang di kolam renang. Nanti kalau di laut beda lagi standarnya. Tapi di luar berarti Ya kita ke laut Pak. ke laut beneran ya Pak ya. Pak, kalau nggak salah ada sekolah vokasi tapi tersebar di 10 tempat kalau nggak salah Pak ya. Di seluruh Indonesia. Gimana itu Pak ceritanya Pak? Belum Pak. Jadi sekarang ini yang ada vokasinya itu Fakultas Logistik Militer ya, atau Politeknik Pertahanan. Ya. Baru ada di Belu. Di Nusa Tenggara Timur. Betul Pak. Nah, di Nusa Tenggara Timur. Ya. Memang konsep kedepannya itu akan ada fakultas-fakultas vokasi lainnya di wilayah perbatasan Indonesia. Karena konsepnya dari Pak Menteri itu vokasi ini yang paling dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan logistik militer. Ya. Jadi tidak hanya nanti ini semacam pendidikan, tapi hasilnya nanti memang betul-betul untuk mendukung sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jadi Sisanka Merata itu diimplementasikan bahwa kita semua ini memiliki kemampuan bertahan secara mandiri. Kalau dalam kondisi paling jelek, Pak, bantuan logistik tidak mungkin dari Sumatera ke wilayah lain, dari Jawa ke Sumatera dan lain sebagainya. Masing-masing daerah ini harus memiliki kemampuan logistik sendiri ya, Pak ya. Sendiri. Pak, itu di antara 10 itu boleh disebutkan, Pak, di mana saja selain yang sudah ada dan di Belu, Nusa Tenggara Timur. Di mana lagi, Pak? Kalimantan Utara kah? Pokoknya kita sudah plot beberapa wilayah perbatasan yang paling membutuhkan. Nah, kemudian juga kita bekerja sama dengan Pemda. Seperti sekarang ini kita di Belu, itu karena Pemdanya memberikan langsung hibah 141 hektar. Oh, tanah ya Pak ya? Kita bertanggung jawab terhadap pembangunan gedungnya, operasional pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihat berarti nanti di Papua mestinya ada Pak ya? Karena perbatasan kan, Kalimantan Timur ada, mestinya perbatasan. Ya. Kalimantan Barat, lalu Kepulauan Riau mestinya gitu Pak ya? Itu ya, tapi sementara ini masih satu di Belu ya Pak ya. Nah Pak, bisa diceritakan nggak Pak, apakah Unhan juga melakukan riset Pak terhadap strategi pertahanan negeri kita ini Pak? Ya Pak, penelitian-penelitian itu rutin Pak. Kita berikan kepada penelitian level mahasiswa, apakah itu pada tesis ataupun disertasi, ataupun penelitian para dosen. Kemudian juga penelitian bersama dengan beberapa institusi. Apakah itu perguruan tinggi dari luar negeri atau dalam negeri, atau organisasi profesi, atau yang lainnya. Sehingga memang dari hasil penelitian itu Pak, kita tetap yakin bahwa strategi pertahanan keamanan rakyat semesta itu adalah yang paling pas dan paling baik untuk Indonesia. Seperti ada komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Nah, kita seperti tahun lalu kita sudah resmikan komponen cadangan. Nah, pemerintah tahun ini juga akan mencanangkan pembentukan komponen cadangan lagi. Nah, itu adalah merupakan keunggulan kita, Pak. Nah, jadi pada salah satu penelitian kami yang paling utama yang harus dieksploitasi itu oleh bangsa Indonesia adalah keunggulan yang dimiliki kita sekarang. Kita boleh teknologinya kalah dengan beberapa negara. Alutsista boleh kurang modern, tapi manusianya harus banyak dan jagoan. Ini keunggulan kita. Nah, itu makanya sekarang di Unhan itu semua kadet mahasiswa harus jagoan, harus pendekar, harus bisa 5 beton. Nah, semakin naik tingkatnya, semakin banyak beton yang harus dihancurkan. Nah Pak, selama ini kan Universitas Pertahanan ini lahir kalau nggak salah 11 Maret 2009. Betul. Artinya kita memasuki usia 13 tahun. Nah, ke depan ini Pak, ya karena banyak orang mengatakan bahwa sebenarnya kita agak terlambat punya Universitas Pertahanan dibandingkan dengan negara lain. Ke depan ini, saya dengar akan menjadi kampus pertahanan yang berstandar internasional. Tahun 2024, kalau nggak salah Pak ya? Betul ya? Betul. Itu gimana Pak penjelasannya Pak? Jadi nanti kita akan, saat ini kan Unhan sudah mendapatkan akreditasi nasional Pak. Akreditasi nasional ya. Jadi sejak tahun 2016 itu kita sudah mendapatkan akreditasi
A. Ya. Kemarin 2021 kita dapat lagi akreditasi A. Artinya kita sudah sama Pak dengan universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Yang lebih tua usianya tentunya Nah, ya. sudah sama. Nah, apakah sistem pendidikannya dan lain sebagainya kita sudah memiliki kesamaan. Nah, langkah selanjutnya adalah mencapai akreditasi internasional. Ya. Yang kita akan dapatkan itu nanti harapannya di tahun 2024. Ya. Nah, apa saja ketentuan akreditasi internasional ini saat ini kita sudah siapkan. Nah, proses akreditasi internasionalnya Unhan ini berbeda dengan akreditasi internasional universitas yang lain. Ya. Kalau universitas yang lain, yang umum, Ya. itu akreditasi internasional oleh satu lembaga tersendiri. Institusi internasional yang akan datang untuk menilai. Ya. Kalau kita enggak, Pak, akreditasi internasionalnya nanti kita akan mengundang beberapa Unhan negara lain. Oh, ya. Dari Amerika Serikat, dari Prancis, Inggris, mereka akan memberikan yang namanya recognition. Oh. Recognition. Nah, nanti kita duduk bersama, kita lihat misalnya program studi diplomasi pertahanan. Kurikulumnya seperti apa? Dosen-dosennya seperti apa? Iya. Kemudian materi yang diberikan seperti apa dan sebagainya. Kalau well recognized dan mereka bisa menerima, nah, kita akan mendapatkan penilaian yang sama. Nanti apa buktinya? Yaitu ijazahnya nanti bisa ditandatangani juga oleh rektor dari universitas yang lain itu. Sehingga alumni Unhan itu mulai 2024 kita upayakan bisa banyak bekerja di organisasi internasional. Oke. Saat ini sudah sebagian alumni sudah ada yang kerja di beberapa organisasi internasional. Nah, ini adalah sangat penting kita untuk meraih peluang-peluang internasional ini. Pak, untuk menjadi terakreditasi internasional perlu berapa persetujuan dari Unhan yang lain? Tadi Bapak kan sebutkan mengundang Universitas Pertahanan dari negara lain, periksa, lalu memberikan recognition. Itu perlu berapa banyak, Pak, itu? Ya, memang tidak ada ketentuannya. Oh, nggak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuannya, tapi kita berupaya sebanyak mungkin. Ya. Contohnya, tahun lalu kita sudah membuka program internasional untuk diplomasi pertahanan. Ya. Peserta didiknya dari mancanegara cukup banyak, sudah hampir saat ini Unhan punya 11 mahasiswa internasional. 11 ya, Pak? 11. Tahun ini sudah menunggu 20 untuk ikut Agustus nanti, Pak. Nah, itu rata-rata militer. Militer dari negara polisi, lain ya, Pak? Ya, militer dan polisi dan PNS negara lain. Ya. Nah, polisi-polisi negara lain itu juga ingin tahu bagaimana konsep keamanan nasional di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting. Sebetulnya Unhan ini lebih banyak PNS, polisi, tentara Indonesia yang masuk di sini, kan gitu. Nah, kita sampai dengan saat ini selalu mengundang dari banyak institusi. Nah, program-programnya itu sudah dirancang, Pak. Mana yang akan nanti menjadi kelas internasional, program internasional. Kita tahun ini misalnya membuka program internasional untuk manajemen pertahanan bekerja sama dengan Cranfield University dari Inggris. Kemudian nanti teknologi pertahanan cyber untuk S2 kita dengan Prancis. Kemudian untuk strategi perang semesta kita nanti kerjasama dengan Amerika Serikat. Nah, jadi kalau semuanya nanti ini semuanya well recognized, jadi misalnya ijazahnya diplomasi pertahanan yang tanda tangan Rektor Unhan RI sama Rektor Cranfield. Gitu ya, Pak ya. Nah, ini ya, jadi kita nanti seperti itu konsepnya, Pak. Pak, kalau memang seperti yang disebutkan itu, bisa nggak dijelaskan, Pak, mahasiswa dari negara mana saja yang kepingin belajar di Universitas Pertahanan? Tadi kan kalau nggak salah tahun lalu ada 11 ya, Pak ya. Tahun ini ngantri 20 itu dari mana aja, Pak? Kebanyakan dari Asia ya, negara Asia. Laos, Kamboja, Asia Selatan, Pakistan, Vietnam, kemudian dari Afrika. Kita ingin diplomasi pertahanan kita buka, Pak. Jadi kita Universitas Pertahanan ini menyelenggarakan langsung diplomasi pertahanan. Kita undang mereka itu untuk sekolah di sini, mendapatkan ilmu di sini, paham bagaimana sistem pertahanan di Indonesia. Pak Rektor, bisa diceritakan nggak kepada kita semua, Pak? Laboratorium apa yang dipunyai Unhan yang paling mantap, Pak? Yang paling jos itu laboratorium apa yang dipunyai Unhan Republik Indonesia ini, Pak? Ya, sekarang yang kita cukup aplikasi ini adalah laboratorium cyber, Pak.
Itu apa Pak? Hebatnya laboratorium cyber yang kita punya ini apa Pak hebatnya? Biar masyarakat tahu ini apa sih? Ya kalau ya kami enggak berani bilang hebat ya Pak. Ya, biasa-biasa saja Iya. gitu. Tapi apa Pak? Yang ada di situ tuh Ya, apa Pak? jadi kami kalau di sini di laboratorium itu kita punya kemampuan untuk mendeteksi semua serangan cyber dari luar ke Indonesia ke semua instansi. Oh gitu. Jadi bisa mendeteksi dini serangan dari luar terhadap apa-apa yang ada di Republik ini gitu Pak ya. Ya. Jadi itu kerjasamanya dengan siapa Pak? Apakah dengan Badan Sandi Negara atau apa gitu? Ya, kita kerjasama untuk sharing information, tapi kalau induknya, sistemnya semuanya itu di Kementerian Pertahanan. Oh, gitu ya. Jadi itu sebetulnya sistem yang dimiliki, yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan. Iya kan. Tapi sepanjang Bapak jadi rektor ini, ada nggak pihak luar yang mau nyerang-nyerang secara cyber gitu Pak? Ya, kalau nyerang-nyerang ya ada aja Pak. Ada ya Pak ya? Ya. Artinya itu institusi atau perorangan kita yang nyoba gitu Pak? Ya, macam-macam. Kita menyebutnya itu ada state actor, ada non-state actor, ada sponsor state actor. Oh gitu. Jadi ada memang negara, memang ada institusi yang memang ingin masuk, ada yang bukan negara, ada yang pihak yang disponsori oleh negara. Jadi kita bisa biasanya yang disasar itu apa Pak? Apakah servernya Kementerian Pertahanan atau apa? Ya macam-macam Pak. Jadi kalau misalnya pada kita lihat dari serangan-serangan itu semua misalnya device ya, hanya merubah tampilan website apa segala macam. Jadi dia cuman sebetulnya itu tidak terlalu bahaya, cuman memang dampaknya ganggu gitu ya Pak ya. Dampaknya masyarakat sepertinya tidak percaya dengan sistem itu. Ya. Seperti sekarang ini kan banyak kementerian-kementerian berganti device ya. Tampilannya berubah gitu, wah heboh semuanya. Padahal sebetulnya itu tidak berbahaya. Iya. Bukan saya mengecilkan arti ancaman, bukan. Tapi saya yakin sistemnya yang dibangun oleh kementerian itu masih cukup tangguh. Untuk melawan penyerang itu Pak ya. Betul Pak. Dan Unhan bisa ikut mendeteksi kayak gitu ya Pak ya. Sepanjang selama ini yang terjadi. Pak, kalau Bapak lihat apa-apa yang terjadi sekarang ini, apa sih yang perlu diperhatikan oleh kita semua terkait dengan pertahanan kita saat ini? Tadi disebutkan bahwa kita juga tidak terlalu banyak punya alutsista yang canggih-canggih gitu ya. Tapi yang diperlukan tadi kan manusianya gitu kira-kira Pak. Apa kita harus siap untuk menghadapi segala risiko dari luar Pak? Ya. Jadi kalau mengacu pada pengalaman kita Pak, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah merdeka seperti ini, kita itu akan menjadi bangsa yang damai, sejahtera, ketika kita ini menjadi bangsa yang kuat. Kuat itu dalam arti tidak hanya ekonomi, tapi yang paling utama adalah fisik, Pak. Jadi kalau kita dikenal oleh bangsa lain itu sebagai bangsa yang tangguh, maka semua bangsa yang lain itu akan mikir-mikir, Pak. Kita selalu ingat kalau misalnya jagoan karate, kita langsung Jepang. Ya kan? Taekwondo kita ini. Nah, kita ini punya pencak silat. Ya. Bapak bayangkan kalau misalnya seluruh Indonesia ini semua jagoan pencak silat. Ya. Demonstrasi muri 50 juta pemuda Indonesia mematahkan beton. Pasti bangsa Indonesia ini gentar. Ya. Jadi yang diperlukan adalah semua sekolah dari SD, SMP, SMA ini memberdayakan kearifan lokal. Pencak silat Padang, pencak silat Jawa, pencak silat Papua, segala macam. Mereka semua harus jadi yang sehat. SD, mungkin Bapak pernah ngalami, saya dulu SD selalu ada senam kesegaran jasmani. Ya betul Pak, saya ngalami Pak. Selalu kita segar. Sampai sekarang saya merasa itu sangat bermanfaat. Ya. Guru-guru saya SD sangat keras sama saya. Kalau enggak senam, saya dijewer. Ya kan? Dipukul. Saya enggak pernah lapor. Ya kan? Karena saya yakin bahwa guru memukul, menjewer itu untuk kebaikan kita. Nah, ini jangan sampai kadang-kadang zaman sekarang itu ketika ada guru memukul, menjewer, itu seolah-olah melakukan kekerasan kepada anak didik. Kita lihat dulu, dan itu sebetulnya terukur, Pak. Nah, jadi saya sebagai dosen, juga sebagai guru, sangat setia dengan korps guru dan korps dosen ini. Ketika ada
permasalahan guru, silakan kalau misalnya memang dia melanggar hukum. Ya, ya. Tapi kalau tujuannya itu memang betul-betul untuk kebaikan, saya persilakan. Anak saya dijewer, enggak apa-apa. Saya tanya, kenapa nak? Kamu ini Pak, ini. Oh, kamu yang salah. Ya, ya, ya. Nah, gitu. Jadi jangan serta-merta kita menyalahkan guru ataupun dosen. Nah, ini yang pesan saya. Jadi kita harus mendidik sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Pertama, tidak hanya unggul intelektualnya, tapi yang pertama unggul ototnya. Kita semua harus jadi bangsa yang sehat, lahir batin. Nah, karakternya kuat untuk mendukung NKRI, setia kepada NKRI. Baru setelah itu kita belajar ilmu-ilmu. Ya, Pak Rektor, sepanjang Universitas Pertahanan ini berdiri, Pak, disertasi apa yang menurut Bapak paling mantap gitu yang dihasilkan oleh mahasiswa doktoral di Universitas Pertahanan Republik Indonesia ini, Pak? Ya kebetulan kalau yang mantap ada 2, Pak. Jadi ada mahasiswa yang disertasinya menyiapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta untuk diaplikasikan pada abad ke-21. Ada lagi yang dari teknologi pertahanan itu bisa membuat sistem baru, Pak, untuk bisa menjamin keamanan di laut. Jadi kalau misalnya Pak Febi tahu kan di laut itu ada namanya buoy. Iya, buoy, Pak, buoy. Buoy itu sebetulnya cuman rambu-rambu navigasi. Tapi buoy ini sekarang bisa dipasangi radar, sonar, dan peralatan yang lainnya sehingga kalau ada kapal lewat dia bisa mendeteksi, Pak. Jadi semuanya bisa dideteksi terutama di selat-selat strategis dan hasil deteksinya itu, Pak, bisa dikirim ke markas yang di Jakarta, markas di mana saja. Kemudian buoy-buoy itu juga berfungsi sebagai relay komunikasi. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan sistem komunikasi kita, Telkomsel tidak jalan, telepon terganggu dan sebagainya, kita masih punya sistem komunikasi nasional ini, Pak. Jadi kalau misalnya nanti Tribun ada kesulitan dan lain sebagainya, bisa pakai sistem komunikasi itu. Jadi kita membuat sistem backup komunikasi nasional. Itu disertasinya anggota TNI, Pak, ya? Atau umum yang Bapak ceritakan tadi? Yang sistem pertahanan keamanan semesta dari TNI, tapi kalau yang teknologi buoy ini dari umum, Pak. Oh, justru dari umum ya, Pak, ya. Artinya sebenarnya inilah satu hasil kajian atau hasil karya dari mahasiswa kita S3 yang menonjol gitu ya, Pak, ya. Betul, Pak. Pak, Bapak kan dari TNI AL, Pak. Bisa cerita sedikit, Pak, mengenai karier Bapak di TNI AL sampai kemudian dipercaya menjadi rektor ke-7 Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Pak. Ya, mungkin dimulai Bapak lulus AL kapan gitu? Ya, saya lulus Akademi Angkatan Laut 1988. 1988, Pak, ya. Kemudian saya bertugas di banyak kapal-kapal kombatan. Kalau disebut di Angkatan Laut kombatan itu frigate, destroyer, corvette itu, Pak. Karena ada juga kapal-kapal Angkatan Laut yang non-kombatan. Kapal non-kombatan seperti di LST, kemudian di kapal bantu, angkut, dan lain sebagainya. Tapi kalau di Angkatan Laut yang kapal-kapal kombatan ya. Itu, nah saya banyak bertugas di sana, Pak. Ya. Kemudian ya saya juga bertugas di beberapa pusat pendidikan untuk melaksanakan operasi laut, Puslat Opsla. Kemudian saya juga pernah bertugas di Pangkalan Angkatan Laut Sangatta di Kalimantan Timur. Sangatta, Kalimantan Timur, ya. Kemudian saya juga pernah bertugas sebagai komandan satuan kapal. Jadi kalau di Angkatan Laut itu ada beberapa kapal, nanti ada komandannya semua. Jenisnya sama dan lain sebagainya. Nah, itu saya juga pernah jadi komandan satuan, jadi komandan divisi. Bahkan terakhir saya di armada itu saya menjadi komandan gugus tempur laut. Guspurla namanya, ya? Ya, Guspurla. Jadi itu yang bermarkas di mana waktu itu, Pak? Kalau Guspurla Angkatan Laut itu bermarkasnya di laut, Pak. Oke. Ya, jadi saya pada waktu itu beserta staf semuanya itu selalu bergerak di laut, Pak. Itu untuk wilayah armada barat. Yang barat, timur? Atau? Barat saja, Pak. Oh, barat ya? Itu, ya. Armabar waktu itu, Pak, ya? Armabar, Pak. Jadi komandan gugus tempur laut itu, Pak, ya? Ya, Guspurla Armabar. Armabar. Ya. Selanjutnya, Pak?
Setelah itu saya jadi kepala staf Armabar. Ya. Jadi di bawahnya Panglima ada kepala staf ya. Jadi kayak wakil Panglima gitu. Ya. Nah, di situ setelah itu saya tugas jadi dekan di sini, Pak. Oke, sempat jadi dekan ya, Pak? Ya, dekan untuk fakultas apa, Pak? Saya dekan Fakultas Manajemen Pertahanan. Oh, Manajemen Pertahanan. Ya. Kemudian saya jadi komandan Seskoal. Ya. Terus kembali lagi ke sini jadi rektor. Bapak dulu pernah belajar S2 di Perancis, Pak? Ya, betul. Untuk bidang apa, Pak, itu, Pak? Jadi S2 saya di Perancis itu ada 2. Jadi yang pertama saya S2 di bidang geopolitik dan industri pertahanan. Geopolitik dan industri pertahanan. Yang kedua saya memang S2-nya untuk ilmu perang. Oh, ilmu perang. Ya. S3-nya, Pak? S3-nya saya di UI. Ngambil disertasinya apa, Pak? Sosiologi militer. Oh, sosiologi militer ya. Jadi memang mengkhususkan diri pada hal yang sifatnya militer ya, Pak ya? Iya, Pak. Pak, nanti ini Bapak juga sekarang menjadi guru besar ya, Pak ya? Untuk bidang apa, Pak, guru besarnya, Pak? Saya sosiologi keamanan. Sosiologi keamanan ya. Pak, selanjutnya, Pak, apakah Bapak juga ingin menempuh pendidikan yang lain lagi untuk menambah portofolio Bapak sebagai seorang perwira tinggi sekaligus seorang intelektual, Pak? Iya, Pak. Kalau saya cita-citanya memang nanti di Unhan ini saya akan mencoba untuk membuka postdoc. Postdoc ya, Pak? Ya, postdoktoral. Jadi di atasnya doktoral kita ada lagi. Nah, memang di Indonesia itu sistemnya kan S1, S2, S3. Ya. Kalau di luar itu ada postgraduate sama undergraduate. Setelah postgraduate itu bisa magister, bisa doktoral, bisa postdoktoral. Nah, tentunya kalau misalnya kita postdoktoral, nah kita harus lebih memperbanyak sumber daya manusianya. Dosennya itu harus memiliki jabatan akademik profesornya yang lebih tinggi. Oke, gitu ya, Pak ya. Seperti sekarang ini di Indonesia kan saya guru besar atau profesor yang paling bawah, yaitu kumnya 850. Ya. Nanti setelah itu jadi guru besar 1050. Ya. Guru besar 1250. Paling tinggi ini. Nah, harapannya setelah itu kita bisa jadi profesor internasional. Nah, ini sebetulnya merupakan salah satu peluang bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan supaya profesor-profesor itu tetap berprestasi, didorong. Mereka harus jadi profesor di internasional. Nah, jadi istilahnya itu kita harus bisa merebut peluang yang ada. Nah, bagaimana caranya? Ya nanti bisa mengambil lagi sekolah di sana, postdoc. Setelah itu menjadi doktor atau dosen di sana, Pak. Ya. Nah, jadi kita bisa membuktikan bangsa Indonesia memang menjadi dosen-dosen di sana. Tidak hanya sekedar dosen terbang atau dosen tamu. Ya. Tapi menjadi dosen tetap di beberapa universitas di luar. Oke, jadi ke depan ini Pak Amarullah kepingin jadi guru besar internasional, kira-kira gitu kira-kira Pak ya. Jangkauannya ya, Pak ya. Baik, Tribuners, kita sudah bicara banyak mengenai Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang ada di Sentul ini dengan Pak Rektor Laksamana Madya TNI Profesor Dr. Insinyur Amarullah Oktavian ST MSc DESD. Terima kasih banyak Pak Rektor. Moga-moga Bapak bisa mengemban amanah ini sampai paripurna dan Universitas Pertahanan ini sesuai dengan cita-citanya kepingin menjadi punya standar internasional seperti yang Bapak ceritakan tadi. Demikian Tribuners, saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, pamit undur diri. Kita akan bertemu nanti di wawancara eksklusif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan dan tentu saja salam sehat buat kita semua.